Hari ini kita akan membahas tentang salah satu sekolah di Kabupaten Malang yang letaknya ada di Malang Selatan. Ini tentang sekolahan yang memiliki kasus dualisme atau sekolah swasta yang memiliki dua pemilik. Mari kita bahas ini. Sekarang saya bersama salah satu tenaga pendidik dari sekolah lain. Jadi saya akan membahas tentang sekolah ini. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bagaimana pandangan tenaga pendidik tentang sekolahan ini. Ya, ayo. Halo guys, kali ini saya sudah bersama salah satu tenaga pendidik yang akan saya wawancarai tentang tema kali ini. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Tina. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang sekolahan yang memiliki dualisme yang terjadi sengketa tanah. Apakah itu bersedia? Ya, saya bersedia. Baru Jawab dengan semampunya ya. Terima kasih Bu. Baru-baru ini kan ada berita tentang sekolahan di Malang Kabupaten, tepatnya di Malang Selatan, yang memiliki dualisme atau yayasan tapi dimiliki oleh dua orang. Ini untuk suatu sekolah ini kan ya cukup terganggu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Ini diawali dengan pertanyaan yang cukup ringan. Menurut Ibu sebagai tenaga pendidik, apakah Ibu bisa menjelaskan tentang latar belakang terjadinya sengketa tanah? Biasanya bisa terjadi sengketa tanah ini bermula dari perbedaan klaim kepemilikan. Misalnya ada dua belah pihak yang memiliki kepemilikan yang sah, memiliki hak yang sah atas lahan atau tanah sekolah itu. Misalnya kayak dualisme ini muncul karena adanya perbedaan dokumen legal. Misalnya kayak biasanya terjadi dokumen legal ini ada orang ketiga dan sejarah pengelolaan aset sejak sekolah itu berdiri. Misalnya kalau tahun pertama berdiri itu punyanya si A, bisa jadi karena kurangnya komunikasi begitu. Jadi yang si B ini kayak pengalihan asetnya tidak diketahui oleh si A. Makanya dua-duanya memiliki hak yang sah untuk kepemilikan sekolah ini. Jadi itu antara si A dan si B ini yang pertamanya akur-akur aja, ternyata mungkin di tengah-tengah perjalanan ada kemarahan atau ya mungkin karena ketidakjelasan administrasinya mungkin ya pada masa awal pendirian, jadi memicu utama konflik hingga berkembang menjadi sengketa umum. Biasanya kan pertukaran tentang misalnya ahli waris, contohnya seperti ahli waris kan tidak ada kejelasan dari awal seperti apa. Mungkin ini sama juga seperti sengketa tanah ini, jadi dua orang ini merasa memiliki hak untuk lahan pada sekolah tersebut. ini bisa jadi ini ahli warisnya ya Bu ya, yang apa itu mendapatkan tanah ini. Oke. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan dualisme dalam konteks sengketa tanah sekolah ini? Pada konteks yang seperti ini, dualisme itu merujuk pada kondisi adanya dua pihak yang mengklaim kepemilikan atau kewenangan atas tanah dan pengelolaan sekolah. Jadi dua pemilik mengklaim atas kekuasaan dan pengelolaan sekolah tersebut. Dari dampaknya sengketa ini, dari dampak sengketa tanah ini, apakah dampak ini itu loh
memiliki dampak terhadap aktivitas pendidikan sekolah? Tentunya iya. Setelah beredar ya, belakangan ini yang di TikTok itu beredar siswa-siswa itu sama-sama demo semua. Dampak paling nyata adalah terjadinya stabilitas manajemen sekolah. Jadi sekolah itu tidak aktivitas yang seharusnya, tapi melakukan diganti dengan kabarnya ya, diganti dengan aktivitas daring daripada ke sekolah itu sendiri, termasuk ketidakpastian kebijaksanaan dan pembiayaan itu termasuk. Selain itu juga untuk gurunya ya dan tenaga kependidikan itu mengalami tekanan psikologis akibat konflik tersebut. Nah, itu yang berkepanjangan. Peserta didik juga terdampak mungkin ya secara tidak langsung melalui suasana belajar yang tidak kondusif kan, tidak nyaman, merasa terancam. Kan belajar ya juga butuh rasa aman Untuk memahami apa itu pelajaran ya. Ya, soalnya kan jadi lewat Zoom dan itu ya Bu, tenaga pendidikan jadi dibagi beberapa guru, jadi sekolahan itu libur, tidak ada murid dan guru. Kabarnya sih tidak menggunakan aktivitas daring, jadi tidak ke sekolah. Apakah sengketa tanah ini mempengaruhi status legal sekolah di mata pemerintah? Untuk itu tentu saja mempengaruhi ya, jelas mempengaruhi. Sengketa tanah mempengaruhi aspek legalitas ini, khususnya terkait izin operasional sekolah kan. Sekolah itu juga mempunyai izin operasional dan juga administrasi kelembagaan. Pemerintah ini biasanya bersikap hati-hati dalam memberikan rekomendasi atau bantuan selama status sekolah ini belum jelas gitu. Jadi selama sekolah ini belum jelas siapa pemiliknya, maka pemerintah juga berhati-hati terkait masalah bantuan dana atau apapun, itu juga jadi faktor. Padahal di sisi lain ya Bu, sekolah ini termasuk sekolah unggulan loh ya. Iya. Salah satu sekolah kejuruan yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar, oleh anak muda sekitar yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kan beberapa juga sekolah ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan perusahaan berakit sepeda motor juga kan ya. Kan sekolah tersebut itu berbasis kayak teknik gitu ya, jadi merujuk pada SMK kejuruan. Jadi banyak prakteknya. Kalau misalnya daring maka akan mungkin mengganggu aktivitas siswanya. Kan ya, mungkin tahu ya kita siswanya belajar itu lo praktek buat sepeda motor dari itu layar HP kan ya juga tidak mungkin ya, jangan akal gitu. Sebagai murid juga merasa dirugikan sekali ya Bu ya. Ya tentu saja dirugikan, kan tidak ada kepastian gitu loh, tidak ada kepastian juga Kapan ini selesainya. Yang Ibu tahu ya, dari Ibu sebagai tenaga pendidik, langkah apa yang sudah sekolah ini lakukan? Langkah apa yang sudah sekolah ini lakukan atau yayasan untuk menyelesaikan sengketa tersebut? Langkah apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah, mungkin langkah-langkahnya pihak sekolah dan yayasan ya, mulai dari mediasi internal dulu, misalnya kayak rembukan ya, gimana baiknya ya Bu ya, antara yayasan dan sekolahnya. Terus
terus fasilitas oleh dinas pendidikan hingga jalur hukum. Mungkin itu upaya non-litigasi diprioritaskan agar konflik dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai. Sesuai dengan sila kelima ya Bu ya. Ya, Mengusahakan keadilan sosial bagi keempat ya Bu ya, sesuai dengan apa Pancasila yang keempat. Musyawarat yang mufakat ya. mungkin kalau mungkin musyawarah tidak berjalan dengan lancar, ya jalan satu-satunya, jalan terakhir itu mungkin melalui pengadilan. Jadi menentukan ya siapa pemilik hari itu. Tapi Sangat susah ya Bu ya. ya, Kendala utamanya ya Bu ya, itu kendala utama dalam proses penyelesaian sengketa tanah ini apa? mungkin ya kalau dari sudut pandang saya kendala utama dalam proses penyelesaian ini bisa terjadi karena lemahnya dokumentasi historis gitu, dan perbedaan interpretasi terhadap bukti hukum yang ada. Selain itu, faktor emosional dan kepentingan kelembagaan sering memperumit proses mediasi. Proses hukum juga memerlukan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit. Itu sih mungkin kendala yang biasanya terjadi. Oke, baik, yang dapat kita dari bapaknya Ibu ini apa itu kalau kita dalam yayasan atau kayak dua orang seperti ini kan ya, swasta yayasan kan apa itu yang memiliki bukan satu orang, dua orang. Jadi kalau bisa itu salah satunya itu punya dokumen ya tentang yang sah tentang tanah itu milik dia pribadi atau ada bagian-bagian yang sudah dibagi. Jadi kita harus memiliki dokumen itu ya untuk bisa membuktikan kalau tanah itu milik kita. Ini juga dihindari terlalu emosional gitu ya, membuktikan dirinya sendiri. Menurut itu ya kan di pandangan itu bagaimana seharusnya sengketa dualisme tanah sekolah swasta ini dapat dicegah di masa depan, di masa yang akan datang. Pencegahan untuk tanah yang dapat dilakukan agar tidak terjadi lagi mungkin ya sengketa tanah itu melalui mungkin dari penataan administrasi aset ya yang transparan Ya, jadi penataan administrasi yang transparan dari pihak sekolah pada yayasan, bukan yayasan pada pihak sekolah gitu ya. dan terdokumentasi dengan baik sejak awal pendirian sekolah. Jadi tidak ada yang rahasia atau hal lain. Jadi transparan antara administrasi dan dokumentasi dari mulai pendirian sekolah tersebut. Nah, jadi mungkin juga legalitas tanah harus jelas dan tercatat atas nama badan hukum yang sah. Selain itu penguatan tata kelola yayasan dan pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah konflik yang bisa terjadi seperti itu. Terus harapan Ibu sebagai tenaga pendidik terhadap penyelesaian sengketa ini ke depan? Mungkin kalau dari saya ya harapannya sengketa ini dapat diselesaikan dengan baik secara adil dan damai tanpa mengorbankan hak peserta didik atau pendidikannya. Kepastian hukum sangat dibutuhkan agar sekolah dapat kembali fokus pada peningkatan mutu dan pendidikannya dan penyelesaiannya juga yang bijaksana dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi lembaga pendidikan swasta lainnya biar tidak terjadi hal seperti itu. Dan di tengah-tengah ini juga kan terjadinya dualisme, munculnya masalah ini kan
jadinya masalah ini kan itu ya Bu, apa di semester akhir kan ya, ini semester akhir ya, jadi semester 2 untuk anak kelas akhir itu kan ya eman-eman ya mungkin ya panik gitu ya, ya, takut tidak lulus atau bagaimana. atau bagaimana kan itu menentukan masa depan juga. Jadi semoga harapannya juga dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa ada apa ya konflik yang muncul lainnya, Kelanjutan ya Bu, semoga berkepanjangan juga. ya semoga sekolah swasta ini segera itu ya Bu ya, menemui Titik ujung ujung ya, titik ujung, titik tengah bagaimana ya, semoga harapannya yang seperti itu. terbaik ya, Semoga saja bisa diselesaikan. terbaik untuk tenaga pendidiknya juga, terus untuk yayasan dan juga untuk murid-muridnya. Yang lebih utama murid-muridnya kan ya, kasihan sekali kalau misal sekolahnya apa itu sekolahnya sudah tidak bisa beroperasi kan ijazahnya kan ya dipertanyakan juga ya, ya jadi kasihan alumni alumni dari situ. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya dan kasih juga atas penjelasannya Ibu ya. Oke guys, dapat dipahami dari wawancara ini bahwa sengketa tanah dan dualisme pengolahan di swasta merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan dokumen hukum, tetapi juga menyentuh aspek manajerial dan tanggung jawab moral terhadap dunia pendidikan. Semoga pengalaman dan pandangan yang disampaikan dapat menjadi refleksi serta pembelajaran, bisa menjadi bahan refleksi serta pembelajaran bagi teman-teman semua, baik bagi lembaga pendidik lain maupun pemangku kepentingan terkait, agar konflik serupa dapat dicegah dan pendidikan dapat tetap menjadi prioritas utama. Saya Hadin Ramila, terima kasih. Ya, Ibu terima kasih ya. Sama-sama. Ya udah guys ya.